teks kan. Jadi kontennya itu akan diberikan Bapak Ibu itu anak-anak kita berupa teks-teks yang sifatnya informasi dan teks sastra. Nah, ini dia. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hadir ini sudah dapat memahami seperti apa teks-teks informasi dan teks sastra itu. Lalu untuk mengetahui kemampuannya, ya, itu diminta bagaimana dia dapat menemukan informasi, bagaimana dapat menginterpretasi atau mengintegrasikan beberapa data yang ada, kemudian bagaimana dia mengevaluasi atau merefleksi. Kemudian konteksnya, nah sekarang itu dalam hubungan personal maupun sosial budaya maupun saintifik. Hal yang sama juga di numerasi, ya, untuk konteksnya, untuk prosesnya, jadi akan diukur pemahaman aplikasi. Nah, jadi untuk di C2 ya, C2, C3, dan C4. Nah, ini dia ya. Ini dia. Kemudian kontennya apa saja? Ini terkait dengan bilangan. Tentang pengukuran dan geometri. Tentang data dan ketidakpastian dan tentang aljabar. Nah, ini jadi kalau nanti soal-soal itu fokusnya ke sini. Artinya apa? Saya yakin kalau hadir di sini juga ada guru non matematika, nah itu nanti akan ada hal-hal yang sifatnya diminta pengukuran dan ini kita mulai latihkan kepada anak-anak kita. Geometri juga kan itu tidak mesti harus ada di matematika ya, tapi ada juga di tempat yang lain. Data ya, data hasil pengamatan siswa terhadap populasi penduduk seperti ini. Nah, itu coba interpretasinya bagaimana, refleksinya gimana, jika akan begini bagaimana. Nah, seperti itulah yang akan diuji, bentuk-bentuk yang akan diujikan. Nah, nanti kami sampaikan di awal bahwa bentuk soalnya itu ada soal-soal pilihan ganda. Kalau pilihan ganda berarti hanya satu jawaban yang benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks ya. Benar yang jawaban benar itu bisa lebih dari satu. Kemudian menjodohkan, ada isian singkat, nanti ada titik-titik gitu nanti anaknya disuruh ngisi ya. Nah, seperti itu. Atau yang sifatnya non objektif dalam bentuk esai, anaknya mengetik sendiri. Nah, sebagai informasi bahwa kegiatan ini nanti karena berbasis komputer, istilahnya kita dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, itu nanti maka keterampilan anak-anak kita juga dituntut untuk mampu dalam hal menggunakan perangkat komputer ini. Dia sudah harus terbiasa mengetik di komputer ya untuk jawaban-jawaban itu. Ini menjadi tantangan kita sebagai guru saat ini. Jadi kalau kita masih berpikir lama bahwa cukup anak itu hanya menulis di kertas kemudian dikirim ke gurunya, maka sekarang juga harus ada upaya peningkatan kemampuan anak-anak kita untuk dalam hal ini mengetik. Jadi soal-soal yang diberikan nanti suruh mereka mengetik kemudian diperiksa oleh gurunya. Nah, seperti itu kan sudah ada WA group ya, saya yakin itu beberapa guru atau beberapa sekolah menerapkan WA group, nanti bisa lewat WA group atau yang sudah melaksanakan Google Classroom. Jadi nanti jawaban itu dikirim dengan via Google Classroom. Itu dan kemampuan komputernya harus dilatihkan. Nah, jadi kalau ditanya, Pak, saya enggak punya sekarang ini. Saya ini punyanya hanya perangkat smartphone. Nah, di sini ya enggak apa-apa dilatihkan saja dulu dengan smartphone-nya anak-anak kita itu. Walaupun menggunakan HP-nya orang tua, tapi yang mengetik, yang membuka aplikasi Google Form misalkan, tapi yang ngetik itu anak-anaknya. Jangan malah ikut-ikutan orang tuanya. Tapi biar anak-anaknya terlatih bagaimana dia menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang ada. Karena sekarang itu adalah tuntutannya. Ya, Bapak Ibu, sudah tidak zamannya lagi siswa kita itu betul-betul tidak memahami IT ya. Kalau game saya yakin lah anak-anak kita tuh lebih cerdas daripada kita, tapi untuk hal-hal yang lain maka kita perlu tingkatkan kompetensi itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh. Nah, ini contoh soal ya. Ada sebuah teks informasi. Bapak Ibu boleh dijawab melalui chat yang ada. Ini apa ya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Gambar ini gambar apa namanya ini? Ikan, Pak Haji, ikan. Gambar ikan. Baik. Secara umum ini teks apa? Teks informasi dalam bentuk apa ini?
Silahkan Bapak Ibu. Kandungan dalam ikan. Oke, boleh. Kuliner. Oke, boleh. Silahkan. Iklan, ya cukup ya. Sudah ada yang menyampaikan. Ini adalah iklan. Ini adalah iklan yang disampaikan oleh Badan Riset dan SDM, ya, Sumber Daya Manusia. Ini berupa seperti apa manfaat makan ikan itu. Jadi bentuknya cukup menarik ya. Jadi ada gambar ikannya, ada gambar ikan yang sudah dipotong-potong ini ya. Kemudian ada nilai-nilai kandungan gizi yang diberikan. Oh, ini bergizi tinggi, berfungsi sebagai antioksidan, berperan penting dalam meningkatkan gizi, meningkatkan kecerdasan otak, mengurangi resiko penyakit. Nah, ini diajukan, disampaikan dalam sebuah satu gambar yang kemudian bahwa di dalam ini akan mengandung omega 3 yang omega 3-nya itu ternyata punya perbandingan kandungan dengan ikan dan daging yang lain. Nah ini, kalau ikan sekian, ternyata kalau telur sekian, ya, kalau sapi sekian, kalau daging ayam sekian. Nah, ini disampaikan ada. Kemudian dari teks ini, nah inilah yang kita sebut dengan teks informasi yang bentuknya adalah iklan. Nah, baru ada pertanyaan. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping? Nah, jadi dari hal informasi yang disampaikan ini, apa manfaatnya? Nah, Bapak Ibu, tadi kami sudah jelaskan bahwa ada yang dinamakan dengan pilihan ganda kompleks. Nah, ciri-ciri pilihan ganda kompleks itu nanti jendolannya, tempat memilih jawaban itu pasti nanti bentuknya adalah kotak-kotak. Ya, ini karena bicara mekanisme ya. Nanti soal itu nanti pakai kotak-kotak dan boleh memilih lebih dari satu jawaban saja. Jadi tinggal di klik, 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 seperti itu. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya tidak perlu bertanya kepada Bapak Ibu guru ya jawabannya, tapi bentuknya jadi seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah apakah soal-soal semacam ini ya sudah pernah kita berikan ke anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu betul-betul bisa menerapkan informasi yang diberikan. Bisa memahami apa yang dimaksud atau hal-hal yang diberikan dari sebuah gambar yang ada atau infografis yang ada. Ini dia. Pak, misalkan apakah bentuknya teks informasi itu hanya seperti ini? Bentuk yang lain juga banyak. Ya, ada kemungkinan nanti akan ada teks mengenai berita. Berita apa? Misalkan kalau sekarang itu sering apa ya? Sering ada orang informasi meninggal gara-gara COVID-19. Maka kan ada berita orang meninggal. Kalau bahasa kita tuh ada keundangan ke paten istilahnya. Nah, nanti anak-anak akan ada beberapa pertanyaan dari untuk memahami dari teks yang diberikan atau apa hal-hal teks informasi yang diberikan. Nah, ini dia. Nah, contoh yang lain misalkan ini dia. Artinya apa sekarang? Bentuknya bukan bentuk infografis, tetapi sekarang bentuknya dalam teks yang panjang. Teks yang panjang dalam hal ini anak diminta untuk menginterpretasikan ya bagian-bagian yang menjadi pernyataan ini merupakan sesuai seperti apa dari teks yang kita berikan ini. Contoh, ada pernyataan. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Interpretasinya adalah untuk mengetahui kemampuan anak kita terhadap teks informasi itu, dia ditanya, apakah pernyataan ini merupakan fakta atau sebuah opini? Nah, nanti tinggal dipilih, klik. Nah, jadi karena ini benjol dan buletan Bapak Ibu, maka satu baris ini nanti ya satu saja dipilih, tidak mungkin dua-duanya ya, seperti itu. Misalkan pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan baik. Nah, ini fakta atau opini. Nah, nanti diklik ya seperti itu. Nah, pertanyaan, ini jadi satu soal? Iya, ini jadi dalam satu soal yang ada, walaupun jawabannya
berbagai pernyataan yang diminta untuk mengukur kemampuan anak, apakah dia itu mengetahui dia itu fakta atau teks informasi itu berupa fakta atau opini. Dan untuk menghindari tebak-tebakan ya begitu ya. Jadi analisis itu soal itu betul-betul bisa mendiagnosis apakah anaknya itu hanya coba-coba atau betul-betul dia memahami terkait apa yang membedakan fakta dan opini. Apa itu? Diberikan soal lebih dari satu ini. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk literasinya. Nah, ini juga untuk bagaimana dia yang merefleksikan, ya. Teks informasi, tapi tuntutannya adalah anak kita bisa merefleksi atau mengevaluasi dari teks informasi yang ada. Nah, ini ada sebuah slogan. Nah, sebuah slogan, ayo makan ikan. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Gemar ikan. Nah, kalau di anak saya itu yang juga masih juga sekolah dasar itu juga malah diminta untuk mendukung SBDP-nya. Nah, ya, jadi ada mata pelajaran SBDP, jadi diminta membuat sebuah iklan seperti ini. Jadi mereka berkreasi membuat gambar-gambar, tapi temanya juga misalkan tema apa, misalkan jaga kebersihan, ayo menabung, misalkan seperti itu. Nah, baru nanti anak-anak kita diminta atau diberikan sebuah challenge tantangan, setuju nggak? Nah, ini dia pertanyaannya misalkan. Ada seorang pengamat, nah jadi mengatakan bahwa iklan ini atau slogan ini adalah berlebihan. Nah, lalu setelah membaca teks, setujukah kamu pernyataan pengamat itu? Jadi ini berlebihan loh. Nah, dia diminta setuju atau tidak setuju? Oh, jawabannya, saya tidak setuju. Tapi kalau tidak setuju, apa alasannya? Silahkan nanti anak kita harus mengetik di sini. Saya tidak setuju pernyataan pengamat nutrisi itu karena apa? Karena ternyata kalau kita itu betul-betul gemar makan ikan, maka betul-betul kita akan badan kita sehat, cerdas. Anak-anak itu akan betul-betul dia bisa menyampaikan semua pengalamannya, semua hasil evaluasinya. Terkait apa? Terkait kehidupan sehari-hari yang dia sudah bisa rasakan. Termasuk juga dari teks yang dia bisa baca dan dia bisa membandingkan, namanya merefleksi dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau gemar makan ikan, begini dampaknya. Kalau yang lain bagaimana? Dia bisa coba dan dia coba tuangkan dalam alasan itu. Nah, itu dia. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ke mengenai AKM yang numerasi. Ya. AKM yang numerasi di sini. Oke. Numerasi dalam hal ini ada diberikan data. Nah, dalam hal ini waktu dekomposisi. Nah, berarti ini kan materi IPA Bapak Ibu ya. Materi yang bernuansa atau lebih betul-betul mengarah ke IPA. Nah, diberikan sebuah informasi bahwa setiap material sampah akan mengalami penguraian. Kemudian materi sampah itu dapat berupa sampah organik, sampah anorganik. Tapi pertanyaannya pasti tidak bertanyakan apa itu sampah organik. Apa itu sampah anorganik. Tetapi dari waktu yang dia berikan, nah, jadi kalau jenis sampahnya seperti ini, jenis sampahnya seperti ini waktu dekomposisinya ya. Kalau benda-benda anorganik plastik itu bisa diurai itu selama sekian tahun, kalau baja itu sekian tahun, kalau kaleng aluminium, kalau kulit sintetis itu sekian tahun. Nah, berarti untuk mengetahui pemahaman anak baru dia diberikan. Nah, ini contohnya. Ternyata sampah anorganik itu lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Jadi dia coba anak-anak ini dengan sedikit sebuah yang merangsang
berpikir, kemudian dengan bahan-bahan yang sudah disampaikan di sini, maka dia bisa memprediksi. Dia paham bahwa ternyata kalau bahannya seperti ini begini, maka kalau begitu berapa tahun dia bisa diuraikan. Ini dia. Ya. Nah, ini anak terlatihkan betul untuk membuat sebuah pemahaman terkait data-data yang ada. Oke, nah, itu dia beberapa hal. Oke, saya coba ulang share screen-nya. Oke. Nah, oke, saya coba yang lain. Lanjutkan untuk aplikasi misalkan numerasi, tetapi kaitannya dengan aplikasi. Nah, Bapak Ibu, ini misalkan diberikan ada data material organik. Nah, data, kemudian waktunya ini masih dalam bentuk tabel, kemudian dibuat dalam beberapa bentuk apa ini grafik batang, ya, grafik batang, data-datanya, kemudian barulah ada sebuah pertanyaan, seorang siswa membaca tabel dan diagram yang menyatakan selisih waktu antara diagram A dan B, kemudian pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar? Nah, kan begitu pertanyaannya sekarang. Nah, ini anak-anak diminta harus secara tepat dalam bentuk aplikasi ini dari data yang ada, kemudian dia dapat mengkoreksi data-data dari diagram A dan diagram B. Kita coba lihat. Kertas tisu ini angkanya 5, kertas tisu di sini 5 minggu. Oke. Kantong kertas ini 8 minggu, ini posisi 8 minggu. Kulit jeruk di sini 5, sini 5 bulan. Kemudian ini sisa apel, ini angkanya 2 bulan, ini. Nah, berarti apa? Instrumen apa grafik yang A ini satuannya adalah minggu, ya, sedangkan yang ini adalah satuannya bulan. Ini kita sudah pasti akhirnya mengetahui anak-anak. Kenapa? Anaknya pada saat ini dia koreksi. Loh Bu, gambarnya ini warna birunya lebih banyak, angkanya ini sama, tetapi kenapa dengan tabel yang ada ini malah berbeda? Nah, dari koreksi itu yang benar, jadi oh berarti anak apa yang kita bisa sarankan? Anak-anak tuh dapat bentuk saran terbaiknya itu apa? Oh, ternyata adalah tolong diperhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Berarti untuk grafik A satuannya pasti berbeda dengan yang grafik yang menggunakan yang ditampilkan di B. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Karena kalau bicara mengenai jenis material sampah, ini sama ya, sudah sesuai. Kalau tinggi diagram batang, nah coba ini koreksinya tingginya sudah sesuai ya, tetapi satuannya yang menyebut. Jadi antara grafik A ini kertas tisu ini sekian, jadi selisihnya benar, posisinya benar, ternyata yang membedakan adalah satuannya. Lalu perhatikan ini 0 dari 0, ini kan sama semua ya, seperti itu. Jadi secara aplikasi yang benar untuk koreksi dari A sama B ini adalah dari sisi satuannya. Nah, anak bisa mengatakan ini satuannya apabila sudah betul-betul mampu mengaplikasikan antara data dalam tabel, dalam bentuk tabel dan data dalam bentuk diagram, ya diagram batang ya, seperti itu. Nah, bentuk yang lain, nah Bapak Ibu, nah ini adalah numerasi. Misalkan waktu dekomposisi ya, seperti tadi data itu, tapi diminta setuju dan tidak setuju, nanti di sini ada disuruh pilih. Nanti dipilih, klik setuju atau tidak setuju. Jadi dipilih, nanti ada pilihannya setuju tidak setuju, lalu diberikan alasan kenapa dia setuju, mengapa dia tidak setuju. Nah, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan ya
terkait apa yang akan terjadi, bagaimana soal-soal itu, dan nanti pada jam berikutnya ya, kita akan coba Bapak Ibu saya perkenalkan dengan sebuah aplikasi ya yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran, bagaimana kita bisa melatihkan secara langsung, secara uji coba, tapi betul-betul pakai komputer untuk merasakan seperti apa ANBK itu. Jadi ada yang namanya Ayo Coba AKM yang dikeluarkan oleh Pusmenjar. Jadi kita akan coba itu. Nah, namun sebelum kita mengarah ke hal tersebut, ini mungkin ada hal-hal yang kurang menjadi pembahasan atau hal-hal yang kurang masih perlu dipahamkan lanjut terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional ini. Dan beberapa teknisnya mungkin bisa dipertanyakan dan kami persilahkan Bapak Ibu dapat menanyakannya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, nanti kalau ingin berkomunikasi dengan kami, ini nomor WA kami ya di 081 803 767165, dan ini adalah email saya. Mungkin ada yang ingin dikoreksi apa lalu dikirim via email. Ini alamat email saya bahtiarardiansah65@gmail.com, atau ada saya di sini bahtiarardiansah@dikbud, mohon maaf ini ada kesalahan, @dikbud.belajar.id. Jadi kita juga bergabung di emailnya untuk atau akun dari belajar.id ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Haji Bahtiar. Sungguh luar biasa dan sangat informatif. Informasi dan paparan yang disampaikan, kita berikan applause dulu buat Pak Bahtiar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Jadi prosedur kita bertanya jawab, silahkan Bapak Ibu raise hand. Jadi host nanti akan meng-unmute Bapak Ibu dan saya akan memanggil nama Bapak Ibu untuk segera mengajukan pertanyaan. Jadi Pak Haji Bahtiar di sini sudah cukup banyak Pak Haji yang bertanya. Jadi kita mulai langsung ya Pak Haji ya. Ya. Ini dari SMPN 1 Labuan Badas. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa? Pak Jumaah. Baik Pak Jumaah, silakan Pak Jumaah. Kita tanya mengenai apa namanya ini untuk peserta AKM itu nanti Pak. Kenapa dibatasi sampai 45 orang? Yang di Bapak di SMP ya, Bapak SMP, di SMP saya kelas 8. Itu aja Pak pertanyaannya. Kenapa enggak semua siswa gitu? Baik Pak, terima kasih banyak. Baik. Kita tampung apa langsung dijawab Baik, itu Pak? saya langsung jawab saja ya, nanti kalau buat nanti lanjut nanti takutnya tidak terlayani satu-satu ya. Saya ingin layani cepat ya. Baik, Pak Juma, begini Bapak Ibu dan termasuk yang lain, kegiatan ANBK ini berarti asesmen nasional berbasis komputer. Ya, saya sudah lihat itu Pak Juma sudah nyiapkan ruang komputernya, itu luar biasa. Ya, jumlah siswa Bapak lebih 45 berarti ya? Ya. Kalau yang kelas 8 itu 8 kelas. 8 kelas. 200 lebih. Oke, baik. Kita umpamakan Bapak, kita hanya akan membagi dalam 3 sesi. Ya. Maka kalau 40, Bapak menyiapkan monitornya ini sekitar 30 atau berapa Pak? 30 ya? 30, yang di ruang ya, 30 lebih. 30 lebih. Maka diperlukan 3 sesi untuk melaksanakan itu. Ya. Nah,
itu jika sekolah SMP, ya saya yakin karena pengalaman dari UNBK bisa mengkawal total dengan apa yang dituntut dari asesmen nasional ini. Ya seperti yang Bapak harapkan. Kenapa tidak semua saja? Namun sekarang adalah kita ingin melihat betul-betul juga pekondisian yang terjadi di seluruh satuan pendidikan yang ada. Kalau SMP 1 Labuan Badas, ya saya yakin siap untuk perangkat IT dan bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, kan begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu ternyata memang sudah dianalisis secara matang oleh kementerian, sudah dapat petanya kami Pak, jumlah ketersediaan yang sarana prasarana yang ada, sehingga teknisnya adalah kita nanti berdasarkan jumlah yang ada. Maka kita pakai adalah jumlah maksimumnya adalah kalau SD adalah 30 orang, kalau yang SMP adalah 45 orang. Nah, seperti itu. Walaupun nantinya jumlah siswa kita di SD itu misalkan ada, mohon maaf kayak di sekolah anak saya itu ada 4 kelas. Siswanya 28 per kelas. Kalau 4 kelas berarti sekitar 100 sekian anak. Nah, inilah dari untuk tidak membebankan sekolah ya begitu, untuk menyiapkan perangkat yang ada, maka kita buat dalam bentuk jumlah yang diatur, namun untuk tidak betul-betul terakui dalam betul-betul di-create oleh sekolah, maka kita yang mengaturnya. Dengan cara apa? Diacak siswanya. Jadi nanti Bapak Ibu daftar nama siswa ini oleh tim Dapodik Bapak, oleh proktor Bapak sudah harus diajukan untuk siapa-siapa daftar peserta AN ini. Nanti secara sistem akan diacak oleh kementerian, baru akan keluar daftar namanya yang akan ikut. Kalau ditanya bisa sekarang Pak? Tidak bisa. Ya, jadi tapi kita mempersiapkan seluruh siswa kita. Siapa yang akan ikut itulah dia. Bagaimana cara ngacaknya? Nah, supaya Bapak Ibu pahami sekarang, ngacaknya pertama adalah dilihat kompetensinya. Bahwa ternyata kemampuan anak-anak kita itu sudah bisa terlihat dari laporan hasil belajar yang dikirim via rapotnya. Ya, itu sudah bisa terkawal, sudah bisa terbaca semua kemampuan anak-anak kita. Yang kedua, dari orang tuanya. Ya, dari orang tuanya mata pencarian orang tuanya dan tingkat penghasilan orang tuanya. Jadi akan teracak semuanya. Jadi kalau kita ibaratkan betul-betul nanti akan tersistem itu, mana siswa yang berkemampuan tinggi ada di sana, kemampuan rendah ada di sana, sedang ada di sana, yang orang tuanya sangat mampu ada di sana, orang tuanya yang juga kurang mampu atau mata pencariannya juga biasa itu ada di sana. Jadi semuanya betul-betul tergabung dalam sebuah sistem sehingga nanti betul-betul dia randomnya itu bagus gitu loh. Jadi nggak ada gara-gara ini SMP favorit misalkan jadi anak-anaknya pasti bagus-bagus semua. Itu pasti akan teracak semuanya. Jadi tidak bisa kita mengukur ini saja yang ikut, ini saja yang ikut, ini saja. Jadi seperti itu. Kalau mau semua maka itu tadi permasalahannya adalah kita tidak bisa sudah sangat memahami posisi dan kondisi dari peta data yang ada itu, maka diputuskanlah jumlahnya hanya cukup sebagai sampling ya saja dan memudahkan kita untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan. Nah, seperti itu saya kira Pak Jum'ah bisa memahaminya. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Itu saya kembalikan ke Pak Moderator. Siapa berikutnya akan bertanya? Baik, yang berikutnya Pak Haji nih ada dari SDN 1 Ngali. Ya, ayo persilahkan. Silakan Pak, Bapak atau Ibu. Karena tidak ada namanya. Silakan Pak SDN 1 Ngali. Jadi gini Pak Jum, gara-gara atau kita lanjut dulu Pak Haji ke SDN 1 Ampanan. Ya. Ada Pak Salahuddin. Silakan Pak di unmute dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahtiar. Ya.
Saya Ya, mau silakan, tanya Pak ada Sahlan. beberapa hal ini. Pak Sahlan Ya, ya, Pak sudah Sahlan. dengar Ya. suara? Ya, nah dengar? Sudah masuk suara? Ya, sampun. Terdengar Pak, Iya, jelas. sampun. Ya. Sudah. Yang pertama, saya mau tanya, tujuan kita ikut webinarnya, tujuan kita apa dulu? Supaya jelas, supaya arah kita jelas. Kalau pemaparan Bapak tadi sudah cukup jelas, tapi sekarang arah kita ikut webinar ke depannya bagaimana? Ini yang pertama. Apakah kita juga nanti menjelaskan kepada pendidikan lain? Nah, yang kedua, kalau kita lihat ini kan barang baru di SD menggunakan NBK ini secara komputer. Nah, kita lihat di kondisi sekarang ini sangat-sangat memprihatinkan sudah, mana ekonomi orang tuanya sudah tidak keruan dengan COVID ini, Pak. Nah, jadi kalau dipaksakan kita mengadakan bulan September, Oktober dengan kondisi kita masih zona biru lah di sini, belum zona oranye, sementara ekonomi orang tua. Nah, kita tetap optimis kita melaksanakan asesmen nasional ini. Nah, tapi kita real melihat di lapangan itu kayak apa real di lapangan itu. Nah, tadi ada dengan survei lingkungan. Nah, menurut saya ya sebelum kita mau menggunakan yang tadi Bapak sebut itu masalah dari membaca numeral itu, sebelumnya kita survei lapangan itu menurut saya yang paling urgent di lapangan itu, supaya kita bisa menentukan langkah-langkah apakah ini patut enggak, layak enggak dilanjutkan. Nah, ini mungkin saya ada dua. Yang pertama, tujuan kita ikut webinar apa ke depannya bagaimana? Apa kita menjadi instruktur juga menjelaskan kepada SD lain? Itu yang kedua. Yang kedua, yang tadi saya tanyakan dalam kondisi keadaan kita ini, apakah sebaiknya survei lingkungan inilah yang utama dulu yang kita berbuat. Nah, mungkin hanya dua dulu, Pak Bapak. Mohon pencerahannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sahlanuddin. Alhamdulillah ini tim saya dulu instruktur kurikulum 2013. Nah, K13 kita sering sama-sama keliling, dan Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa output dari kegiatan sebuah program kementerian itu, khususnya asesmen nasional itu adalah tadi agar kita bisa dapat melakukan yang namanya pengukuran hasil belajar siswa. Yang kedua, kita akan bisa melaksanakan sebuah pemetaan mutu pendidikan yang ada berbasis asesmen nasional. Ya, ini dia. Kemudian mengapa tidak survei lingkungan belajar dulu, sehingga mana yang bisa, mana yang ikut, mana yang seperti itu. Jadi sama halnya dengan seluruh pelaksanaan UNBK yang sudah terlaksana pada jenjang SMP maupun SMA maupun SMK, maka ini akan diberlakukan seluruhnya. Seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Makanya kalau di hari ini ada yang sekolah swasta pun itu seperti itu. Nah, lalu mengapa ada kapasitasnya yang jumlahnya dibuat minimal, ya? Ada yang jumlahnya SD sekian orang, jumlahnya sekian, nah itu adalah jumlah maksimum yang harus ikut. Jadi kalau di SD tadi adalah 30 atau ada 5 ya, maka walaupun sekolahnya Pak Sahlanuddin itu jumlahnya sampai 4 atau 3 kelas, maka itu nanti secara acak oleh sistem akan diatur. Jadi yang ngatur itu bukan LPMP, yang ngatur itu bukan sekolah, tapi sistem langsung yang akan merandomnya baru keluar. Nih, maka yang akan ikut ini siswa-siswanya. Tapi seluruh siswanya didata. Nah, seperti itu Pak Sahlan. Ya. Nah, kemudian mengapa yang hadir sekarang dibatasi? Ya. Hari ini terbatas loh Bapak ya. Di data saya ada 465 orang dikurangi narasumber, beberapa panitia mungkin sekitar 420-an lah ya. Jadi kita ini hanya meminta perwakilan di setiap kecamatan itu 1 orang.
baik negeri maupun swasta. Di seluruh kabupaten kota, kita ada 117 kecamatan. Nah, harapannya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini bisa melanjutkan cerita, melanjutkan informasi kepada sekolah-sekolah yang di bawah gugusnya, di bawah wilayah kecamatannya. Oh, ternyata ini loh kita akan melaksanakan asesmen nasional. Kalau ditanya, Pak Sahlanuddin, apa itu asesmen nasional? Pak Sahlanuddin dengan apa yang diikuti pada hari ini bisa menjelaskan kepada rekan-rekan, ini loh asesmen nasional itu. Nanti akan diukur literasi dan numerasinya ya. Iya, kayak apa contoh soalnya Pak? Supaya saya nanti bisa mempersiapkan diri. Nah, hari ini Bapak Ibu guru kita berikan, kita bekali, kita bimbing secara teknis. Oh, kayak gini loh bentuk soal-soalnya ya. Seperti itu. Sehingga kuat kita. Kita yang hadir ini kalau nanti di grup ini kepala sekolah maupun kemarin soalnya kayak gimana ya, ajarin kita dong. Nah, ini kita sudah bisa memberikan hal-hal. Nah, kalau nanti itu kan Bapak dapat PowerPoint. Secara aplikasinya seperti apa uji cobanya? Oh, mari Bu, ikut di Puspenjar. Ini ada aplikasinya, ayo coba AKM. Nah, sehingga anak-anak kita terbiasa dengan sistem yang ada. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup Pak Sahlanuddin ya. Terima kasih. Ya, seperti itu. Jadi kita terus Pak mengkawal seluruh sekolah yang ada, mengkomunikasikan kepada guru-guru yang ada. Yuk kita mempersiapkan asesmen nasional ini, dan yang diikuti saat ini kita baru mengkawalnya hanya untuk per kecamatan. Mengapa tidak bisa seluruh sekolah? Bapak bisa bayangkan kalau 4.000 sekian 160 sekian sekolah harus kita ya mungkin perlu energi yang cukup besar. Nah, maka teknisnya adalah kita hanya meminta perwakilan dari masing-masing kecamatan. Saya yakin di masing-masing kecamatan ada yang namanya kelompok kerja kepala sekolah, kelompok yang sifatnya di satu kecamatan. Nanti apa yang harus dilakukan sudah bisa sambil ya di beberapa waktu pertemuan bisa disampaikan terkait asesmen nasional ini. Kalau bahasa saya lebih cepat, lebih bagus ya, dan yakin bahwa yang ikut hari ini betul guru-guru kelas 5, guru-guru kelas 11 ya. Kelas 8 yang pada akhirnya nanti untuk di level kepala sekolah pun sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya. Jadi jangan merasa wah saya punya beban ini. Enggak. Jadi kepala sekolah pun di masing-masing kecamatan sudah disosialisasikan sehingga nanti bisa saling berkoordinasi dan saling menguatkan bagaimana pelaksanaan dari asesmen nasional itu dan seperti apa soal-soal yang akan diujikan. Nah, peran guru adalah sekarang adalah mengkawal dari pembelajarannya, bukan mendrill soalnya soal seperti itu, tapi mengkawal dari setiap pembelajaran yang ada sekarang kita ini, cobalah kita masukkan beberapa hal-hal yang seperti itu. Oke, cukup ya dari saya. Baik, saya kembalikan terima kasih Pak Haji Batia. Selanjutnya di sini ada SMPN 9 Mataram, Ibu Sari Hartini. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah. pagi Pak Bahtiar. Ya, selamat pagi My Bu Sari. Iya, sudah lama enggak ketemu Bu Sari ya. Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak ya. Jadi gini Pak, tadi sebenarnya pertanyaan saya yang pertama udah terjawab ya, cara pemilihan peserta, ternyata itu sistemnya yang memilih. Nah berarti kita istilahnya lepas tangan ya untuk pemilihan peserta. Nah kemudian saya tambahin sedikit pertanyaannya, apakah semua sekolah ikut AKM ini atau hanya sampel saja per kabupaten kota mungkin atau provinsi seperti itu. Nah kemudian yang kedua, kalau saya simak tadi soal-soalnya itu kan sifatnya umum ya Pak ya. Misalnya kayak tadi yang yang ikan tadi ya, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pelajaran IPA, kebetulan saya baru tahun ini mengajar di kelas 8, sebelumnya di kelas 9, itu ada kaitannya dengan
materi apa ya namanya itu, ada bahan makanannya gitu ya, ada unsur senyawa, campuran, kemudian jenis-jenis bahan makanan. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah soal-soal itu nanti kan bukan guru yang nyiapin ya Pak ya, tapi sudah disiapkan oleh pusat seperti itu ya, sehingga mungkin soal itu sama untuk semua daerah ya Pak ya. Kemudian kaitannya dengan materi yang sedang kita ajarkan. Misalnya kayak di kelas 8 IPA itu kan ada pesawat sederhana, ada tekanan, ada gaya, gerak, dan lain sebagainya gitu kan. Apa gitu yang harus kita lakukan sebagai guru untuk mempersiapkan murid kita? Karena jujur aja selama ini sih jarang ya kita ngasih soal-soal dalam bentuk informasi seperti itu gitu. Memang kecenderungan kita sih masih ke ini ya, berbasis konten gitu ya. Jadi masih terpaku pada apa, drill ya, drill soal-soal apa untuk menyelesaikan secara hitungan matematikanya dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak, kita kan di sekolah itu ada 10 mata pelajaran nih. Kolaborasi kita apa nih yang harus kita lakukan dengan guru-guru lain supaya anak-anak kita nanti nggak kaget lah menghadapi soal-soal AKM ini. Ya, kemudian karena saya di sini mewakili sekolah saya, berarti apa nanti oleh-oleh yang bisa saya berikan ke guru-guru yang lain supaya materi ini bukan hanya saya saja yang memahaminya, tapi guru-guru yang lain juga. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung Pak Moderator. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait sekolah mana yang ikut, maka jawabannya adalah seluruhnya. Ya Bapak Ibu ya. Seluruh sekolah SD, SMP, SMA, SMK, negeri, swasta itu akan melaksanakan yang dinamakan dengan asesmen nasional. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana materi yang kita ada ini, saya kan guru IPA, saya kan bukan guru matematika, maka kita bisa berkontribusi dalam dua hal. Kalau ingin kuatkan literasinya, maka dari kita mulai memberikan beberapa informasi, baik itu teks maupun dalam bentuk infografis atau hal-hal yang lain, untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan anak untuk melakukan interpretasi, untuk melakukan refleksi maupun pemahaman terhadap teks maupun data-data yang ada itu betul-betul dikuasai. Nah, pertanyaannya begini, kalau saya mau coba dari apa yang disampaikan Ibu Sari. Ibu Sari ini guru IPA Bapak Ibu di SMP 9 Mataram. Artinya seperti ini. Cukup kita sekarang sudah berhenti, atau bahasanya berhenti ya, dengan hanya bertanya senyawa itu apa. Berhenti mendrill anak, ini beberapa kelompok, mana yang senyawa, mana yang unsur, mana yang mana yang campuran seperti itu. Tetapi sekarang mulailah kita bawa kepada sebuah informasi kehidupan sehari-hari yang baru di dalamnya itu terbungkus muatan-muatan yang ada terkait dengan unsur, senyawa maupun campuran. Saya ambil contoh misalkan. Ada sebuah teks mengenai seorang anak yang membantu orang tuanya di dapur. Ami rajin membantu orang tuanya di dapur. Semua perkakas yang ada di dapur dirapikan sedemikian rupa sehingga dapurnya tetap rapi dan bersih. Suatu ketika, ya, pada sebuah wadah tempat minyak goreng, tertumpahlah air panas yang ada di dekatnya. Dampak dari dia memindahkan air yang baru mendidih ke dalam termos. Nah, lalu Ami mencoba memisahkan dengan berbagai teknik, dengan cara melakukan meletakkan campuran tersebut lalu dengan cara menuangkannya secara perlahan-lahan. Nah,
konteksnya menjadi pertanyaannya, tindakan yang Ami lakukan ini apakah sudah sesuai atau tidak sesuai? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, coba uraikan jawaban alasan Anda mengapa Anda menyatakan sesuai, mengapa Anda nyatakan tidak sesuai. Jadi yang langsung berproses itu adalah berpikir anak kita terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, seperti itulah yang coba kita berikan. Jadi tidak langsung, Nana, ini ada campuran minyak sama air. Kita pisahkan dia dengan namanya corong pisah karena dia berdasarkan berat jenis. Tekniknya seperti ini. Kret, namanya kita buka kerannya. Nah, ini nak kalau sudah selesai maka ini sudah terpisah. Tapi itu secara hafalan, ya. Secara prakteknya kita harus bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang menjadi alternatif anak sebagai pengganti corong pisah itu, sehingga tindakan yang dilakukan dengan cara tidak dengan yang dilakukan oleh si Ami tadi, tetapi dengan cara yang lain. Nah, anak bisa menguraikan dengan kondisi yang ada. Nah, seperti itu ya. Jadi teknis yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi dalam hal ini? Nah, Bapak Ibu, mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, salah satunya sekarang untuk mutu lulusan itu akan dilihat dari asesmen nasional ini. Sejauh mana kemampuan anak-anak kita terkait literasi dan numerasinya untuk mengetahui hal yang paling mendasar, yaitu dari pengetahuan dan keterampilannya. Nah, dalam hal ini berarti mutu pendidikan itu menjadi kontribusi seluruh guru yang ada. Maka 10 guru-guru yang ada, mari kita kuatkan anak-anak kita terkait apa yang bisa diraih oleh anak-anak kita seperti yang kami jelaskan tadi. Ketika literasi, maka anak-anak kita sudah bisa melakukan yang namanya menerjemahkan informasi yang ada. Bisa melakukan interpretasi dari data dan informasi yang diberikan, dapat melakukan refleksi dan evaluasi dari informasi yang diberikan. Informasi-informasi teks ini dari mana? Dari mata pelajaran apa? Itu bisa semua berkontribusi. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, guru agama pun itu bisa memberikan informasi-informasi itu sehingga bisa memasukkan dalam pertanyaannya. Ya, seperti itu. Guru IPPKN berikan beberapa teks yang ada. Ya, contohnya apa ya? Kalau bisa saya katakan, ambil satu penggal atau dari satu alinea dari Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Kemudian coba anak interpretasikan apa yang makna yang bisa terkandung dari misalkan pada alinea ketiga. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh kita. Nah ini maknanya apa? Nah dari sinilah betul-betul anak-anak itu bisa merefleksikan, lalu dari teks ini dengan kondisi yang ada bagaimana, apakah sudah sesuai ataukah kondisinya sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Anak-anak bisa menuliskannya, nah seperti itu. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya dengan yang kami jelaskan tadi. Jadi seluruh guru itu bisa sangat berkontribusi besar dalam rangka penguatan literasi dan numerasi. Jadi bukan hanya menjadi otoritas guru bahasa Indonesia dan guru matematika, tetapi matematika dan bahasa Indonesia itu sebagai alat untuk mengetahui konsepnya, untuk mengetahui bagaimana teknisnya. Contoh, di bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia melatihkan apa? Ide pokok, kalimat utama, kalimat pendukung. Nah ini kan materi-materi yang diberikan di guru bahasa Indonesia. Tetapi sekarang kontribusinya yang dari mata pelajaran yang lain, silahkan diberikan teks-teksnya, lalu anak tidak hanya menjawab, ayo anak-anak, apa yang dimaksud dengan pasar? Baru padahal ada teksnya tentang pasar pada guru IPS. Lalu, tapi coba anak itu menginterpretasikan. Coba anak itu melakukan sebuah pemahaman dari isi bacaan yang ada. Sehingga semuanya punya kontribusi dalam hal literasi dan numerasi. Begitu juga untuk mata pelajaran yang lain. Oke? Saya rasa itu. Lalu untuk bekalnya, nah bekalnya apa yang harus saya bisa dapatkan dari hal ini, dari kegiatan bimbingan teknis ini? Yang pertama,
kemampuan seorang guru itu akan betul-betul terukur apabila dia mengikutinya, apabila dia mampu mendengarkannya, apabila dia mampu memperhatikannya. Akhirnya dia bisa menerapkannya karena apa? Ada uji coba yang akan kita coba contohkan sehingga dia nanti ketika dengan guru-guru lain bisa bercerita, bisa saling menguatkan sehingga bisa mengetahui bagaimana persiapan anak-anak kita dalam rangka asesmen nasional ini. Jadi kalau mohon maaf yang saya izin Bapak ya begitu ya, marilah kita coba ikuti ya. Lalu kita coba lakukan apa hal-hal yang disampaikan, lalu kita terapkan kepada anak-anak kita. Insya Allah hari ini semua sudah mulai bisa merancang dan memikirkan bentuk-bentuk soal latihannya seperti apa yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang diberikan hari ini, yang akan diberikan besok, yang akan diberikan 3 hari lagi dan selanjutnya. Seperti itu. Sehingga tadi saya katakan, hal-hal yang sifatnya definisi, hal-hal yang sifatnya hafalan, itu kita cukupkan untuk kita latihkan kepada anak. Tapi coba kita mulai kepada yang sifatnya pada mulai C2, C3, dan C4. Jadi seperti itu. Oke? Saya cukupkan dari sana, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi Pak Haji izin menambahkan sedikit Pak Haji. Jadi di sini saya lihat di kolom chat masih banyak pertanyaan tentang komputer dan sarprasnya sekolah itu Pak Haji. Jadi ya, baik. Bapak Ibu, jadi saya tambahkan informasi sebelumnya. Jadi sebelum kita sampai tahap di sini Bapak Ibu, di sini tuh kita sudah masuk tahap pertengahan di asesmen ini. Jadi nantinya akan ada simulasi. Bahkan simulasi itu sudah dijadwalkan untuk hari ini Bapak Ibu. Jadi simulasi untuk hari ini khusus untuk perangkat atau koneksi jaringan. Jadi untuk mentesting perangkatnya saja Bapak Ibu. Nah, sebelum kita melaksanakan, jadi kita ada tahapan verbal TIK Bapak Ibu. Jadi verbal itu untuk apa? Jadi verbal itu nanti aplikasi yang diisi oleh operator sekolah Bapak Ibu semuanya. Jadi aplikasi yang wajib diisi Bapak Ibu untuk memvalidasi sarana dan prasarana sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi apabila tidak sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan ANBK, otomatis sekolah Bapak Ibu akan ditempatkan untuk menumpang ke sekolah yang bisa mengakomodir Bapak Ibu. Jadi terdapat 2 pilihan, ada mandiri dan menumpang. Jadi apabila yang sekolahnya bagus, ada sarana dan prasarana labnya, itu otomatis akan melaksanakan ujian ANBK ini secara mandiri. Jadi tidak perlu dipusingkan apabila yang belum ada fasilitas, nanti sudah diatur oleh operator dinas. Jadi otomatis sekolah Bapak Ibu akan menumpang. Jadi ada yang tidak melaksanakan di ANBK ini Bapak Ibu. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu. Ya, baik. Tambahan untuk hal ini Mas Billy, Bapak Ibu, ya. Ada yang namanya jumlah perangkat minimal ya. Jadi kalau jumlah kita itu adalah siswanya 30, itu kita bisa dalam 1 hari itu membuat dalam bentuk 3 sesi. Sesi pertama 10 orang, sesi kedua 10 orang, sesi ketiga 10 orang. Jadi tidak menyiapkan 30 laptop ya. Seperti itu. Jadi ada sesi pertama bisa diisi 10 orang, nanti sesi berikutnya. Nah, tapi kalau ada sekolah yang bagus, contohnya tadi kayak punyanya Pak Sahlanuddin itu. Sekolah ini bagus, perlengkapannya bagus. Artinya kalau 1 sesi saja 30 laptop itu tersedia di sekolah itu. Nah, bisa kita manfaatkan keberadaan sekolah-sekolah yang bagus ini untuk mendukung sekolah yang lain. Ini yang tadi dikatakan oleh Bapak Moderator, dia bisa menumpang statusnya. Menumpang di sekolah yang bagus ini untuk mengikuti pelaksanaan ANBK ini dan nanti diatur. Jadi dia bisa mengambil sesi slot 1, misalkan sesi 1 itu untuk seluruh siswa yang ada di SD 1, misalkan nanti tetangganya masuk di slot kedua, tetangganya lagi masuk di slot 3. Nah, teknisnya bisa seperti itu ya. Nah, maka sekarang adalah mengapa ini kita sampaikan juga kemarin kepada kepala-kepala sekolah dan guru supaya nanti bagaimana memperindaklanjuti teknis untuk mensiasati keberadaan sarana prasarana ini kita bisa laksanakan ya, seperti itu.
Yang kemarin sempat, Pak saya satu atap, bagaimana caranya? Ya silahkan, SD-nya mau jam keberapa, sesi berapa, yang SMP-nya yang satu atap bisa menggunakan slot yang hari. Kalau memang keterbatasan jumlahnya hanya khusus untuk satu kelas dan itu hanya untuk satu kali waktu tapi untuk 2 sekolah. Tapi kalau hanya 10 saja misalkan atau 15 yang disiapkan, maka dia bisa menggunakan dalam bentuk 3 sesi. Jadi sesi 1 10 anak, sudah 10, seperti itu teknisnya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja yang bisa saya kuatkan. Makasih, kami kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, Pak Haji. Di sini ada, kita lanjutkan Pak Haji ya. Di sini ada dari SMPN 3 Kota Bima, Bapak Rajiman Jaya. Silahkan Pak Rajiman. Silahkan Pak Rajiman. Halo, sudah di-unmute speakernya Pak Rajiman. Silahkan bisa langsung bertanya. Itu di-mute kembali. Di-mute kembali. Ya, silahkan Pak Rajiman, mulai. Halo, bisa bersuara Pak Rajiman? Perangkatnya gantian ya. Oh iya, bisa jadi. Ya. Kita lewati Pak. Oke, iya. Mungkin kita ke Ibu Agustina. Ya, kami persilakan Ibu Agustina. Silakan. Ya, silakan. Ya. Di-mute lagi. Masih di-mute Bu Agustina? Oh ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bu Agustina. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya Pak Bahtiar. Begini, karena kita baru memulai untuk mengikuti simulasi asesmen Nike, terus di sekolah kami, karena yang diikuti oleh kelas 5, di sekolah kami ada salah seorang siswa yang masuk ke dalam ABK. Jadi pertanyaannya di sini, apakah anak itu akan ikut juga dalam simulasi Nike, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk yang ABK, perlu Ibu Agustina sampaikan, nanti profil siswa ini disampaikan ya. Oh iya ya. Kan oleh operator itu disampaikan siapa-siapa data-data siswa yang akan ikut asesmen nasional. Nanti diberikan informasi tambahan bahwa siswa ini adalah ABK. Nah, seperti itu. Oh. Ya. Nah, nanti dia akan kalau bahasa tanda kutip ya, dia nanti akan di skip dia untuk sebagai peserta yang ANBK yang seperti ini. Tapi kalau memang jumlah siswanya ternyata, mohon maaf, Ibu mohon maaf, ini SD, SMP? SD 3 Dare. Oke, SD 3, baik. Misalkan di sekolah itu hanya ada satu kelas saja, dan pesertanya ternyata siswa Ibu hanya 28 yang otomatis semua, maka yang bersangkutan kalau harus diinputkan dan ternyata dalam sistem itu keluar sebagai pesertanya, maka nanti dia akan harus mendapatkan pendampingan. Ya, seperti itu. Oh iya ya. Ya. Begini Pak, di kelas kami, di sekolah kami, di kelas 5 Nike ada 13 siswa. Jadi apakah kami harus menyiapkan 5 laptop, apakah itu sudah maksimal, Pak? Jadi untuk sesinya itu yang terpenting adalah bisa melaksanakan mengikuti kegiatan ANBK, ya. Jadi kalau Ibu siswanya itu ada total seluruhnya itu ada 13 siswa ya, seperti itu. Nanti di laporan prokornya disampaikan siswanya 13 orang, kemudian jumlah sarana yang dimiliki itu adalah sekian laptop, lalu nanti sistem yang akan mengatur, akan diajukan berapa sesi ya, seperti itu. Ya? Berarti setelah kami menyampaikan jumlah siswa, baru nanti akan ditentukan berapa laptop yang digunakan oleh nanti dilaporkan itu, oleh operator sekolah dulu. Ya, sekolah melaporkan itu, kemudian baru nanti secara sistem nanti diatur, ya seperti itu.
Ya. Terima kasih Pak, terima Ya, kasih ya. banyak. Oke, ada tambahan Pak Billy? Iya, terima kasih. Baik, itu Ibu Agustin dari SMP mana? SD atau SMP? Dari SD 3 Dare di Lombok Tengah, Pak. Itu sudah diketahui pelaksanaannya secara mandiri atau menumpang? Secara mandiri, karena kami di sini cuma SD kami aja yang dapat, Pak. Oh, sudah berarti ya. Berarti sudah mengikuti simulasi ini. Kan saat ini sedang mengikuti simulasi ya. Belum, Pak. Kan jadwalnya tanggal 30, Pak ya. Tanggal Oke. 30. Ya, Berarti Ibu sudah ini ya, di website NBK itu udah mengisi berarti ya. Mengisi kapan mau simulasi, karena ada pilihan di situ. Ya. Sudah mengisi belum ya? Dan sudah. sekedar informasi, jadi masih data siswa di sana tuh masih dummy semua. Jadi simulasi yang hari ini kebetulan hanya perangkat dan koneksi internet itu saja, jadi data-data sekolah juga masih error gitu. Jadi sepertinya dari pusat memang seperti itu, jadi dummy mesti data. Jadi masih percobaan gitu. ya. Oh, iya. Ya, sehingga Sudah kami sini.